كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah masih sehatkan kita secara lahir dan batin. Mudah-mudahan kesehatan ini insyaallah tetap terpelihara, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, kita sadar pasti banyak di antara kita, saudara kita yang sakit, yang kurang sehat. Ya. Begitu banyak organ dalam tubuh kita. Ada yang sakit, ada yang sehat. Mungkin kaki sehat, pendengaran tidak sehat. Mungkin jasmani sehat, rohani tidak sehat. Maka berbahagialah kita yang hari ini Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan rohani kita. Karena dengan jasmani ini kita maksimal taat beribadah kepada Allah. Dengan jasmani yang sehat kita bisa melaksanakan begitu banyak kebaikan, amal-amal soleh. Ketika kita sakit, badan kita kurang sehat, berat rasanya kita mengerjakan amal soleh. Melangkah ke masjid berat. Apalagi kita mempunyai sakit jiwa, hati sakit, lebih parah lagi. Dan begitu banyak manusia yang telah mengalami kesakitan jiwa. Akal tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu mari yang masih sehat jasmani dan rohani terus kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita penuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kita telah dipanggil dan akan senantiasa dipanggil. Allah manggil kita dalam Al-Quran begitu banyak panggilan. Baik itu panggilan menyeluruh kepada seluruh manusia maupun panggilan-panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Banyak Pak. Kalau Bapak membaca Al-Quran, ya itu panggilan tuh. Coba lihat dalam Al-Quran, begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang bunyinya ya, gitu. Hai, wahai, gitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu banyak Pak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, banyak sekali Pak. Kalau mau disebutkan satu persatu tidak akan habis. Begitu banyaknya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para muazin juga sudah memanggil, "Hai, hayyalas shalah, hayyalas shalah." Mari. Mari kita mendirikan salat tuh. Hayya 'alal falah, dipanggil pula kita, mari kita meraih kemenangan. Mari kita meraih keuntungan, dipanggil kita Pak. Nah kalau kita sendiri tidak memenuhi berarti tidak terpanggil tuh Pak. Kalau di dunia kita tidak memenuhi panggilan, yakin di akhirat tidak akan mampu kita Pak. Dan kita tidak masuk golongan yang dipanggil tuh. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Tapi tidak semua manusia dipanggil kepada surga, tidak semua Pak.
Jadi semua manusia dipanggil untuk beribadah kepada Allah supaya mereka bertakwa. Jadi manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mau bertakwa. Agar mereka mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah salat, perintah Rasul salat berjamaah. Berarti kalau kita tidak salat berjamaah tanpa uzur, berarti kita durhaka kepada Rasul itu, Pak. Kalau kita diperintah, disuruh orang tua, lalu kita membangkang tidak memenuhi panggilan orang tua, kira-kira berdosa atau berpahala, Pak? Sama orang tua nih. Kalau kita tidak memenuhi panggilan orang tua kita, padahal orang tua kita mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan, ternyata kita membangkang, tidak mengikuti keinginan orang tua pada itu kebaikan, kira-kira berpahala atau berdosa, Pak? Berdosa, durhaka kita, Pak. Lah, lalu bagaimana dengan Nabi atau Allah Subhanahu wa taala? Pada dalam Al-Quran Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sangat sahih Imam Bukhari Muslim, wa man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bersolat berjamaah ini, sementara kita tidak ada halangan untuk tidak mengerjakannya, kira-kira gimana? Padahal sholat berjamaah itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita. Tentu perintah Rasul ini tidak mungkin atas keinginan sendiri, karena apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah dipanggil. Kalau kira-kira kita memanggil seseorang, terus menerus kita manggil, baru orang tidak peduli, kira-kira kita akan panggil terus enggak, Pak? Kita manggil orang itu, ayo, tapi ternyata orang itu tidak pernah penuhi panggilan kita. Kira-kira mau enggak kita manggil terus, Pak? Mungkin dalam keadaan bertetangga kita masih panggil-panggil, toh Pak. Tapi ketika tidak lagi bertetangga, kita tidak peduli lagi, Pak. Atau boleh jadi 2 kali kita panggil orang itu tapi tidak memenuhi, keempat kalinya kita tidak panggil lagi, Pak. Meskipun tetangga. Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan panggilan-panggilan terus-menerus dalam kehidupan dunia ini, bersyukur karena Allah masih terus manggil kita. Sampai dengan usia kita ditutup oleh Allah, masih dipanggil kita, Pak. Setelah tertutup usia kita, malaikat maut datang menjemput. Putus ikatan kita dengan dunia. Maka kira-kira masih ada enggak panggilan? Tentu bukan badan lagi, bukan tubuh lagi yang dipanggil, Pak.
Karena tubuhnya udah dibawa sana ke Ampui sana. Kuburan Ampui, badannya udah dibawa ke sana. Tidak mungkin berangkat lagi dipanggil sholat ya, tubuh. Tetapi panggilan berlaku kepada jiwa yang selama ini beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu wahai jiwa yang tenang. Berarti yang dipanggil jiwa yang tenang. Kira-kira apa semua manusia jiwanya tenang? Apakah kira-kira semua manusia tadi jiwanya tenang? Jawabannya adalah apakah seluruh manusia itu beriman? Apakah seluruh manusia tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu yang dipanggil yang jiwanya tenang adalah orang yang selama di dunia senantiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang tidak beribadah kepada Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, orang yang beriman tidak beriman itu beda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman fasik? La yastawun. Tidak sama kata Allah. Jadi tidak sama. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dengan orang yang tidak beriman tidak sama. Allah yang bilang begitu Pak, dalam surah As-Sajdah tadi. Bukan saya cuma menyampaikan. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman terus dengan keimanannya dia beramal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan, mengerjakan sholat, kebajikan tuh, berjamaah, memakmurkan masjid, berzikir kepada Allah, duduk dalam majelis, itu kebaikan, amal soleh. Amal yang salah tentu kita tahu, tidak perlu disebut karena kita udah tahu. Yang jelas bahwa Bapak menuju ke masjid rumah Allah ini adalah amal soleh, perbuatan baik, amal, pekerjaan. Karena yang beramal itu badan, yang beramal itu adalah tubuh, yang beramal itu adalah jasad. Ada suatu masa tubuh jasad kita tidak bisa beramal lagi, jangankan sholat, berdiri aja tidak mampu lagi. Dia akan disolati, dia akan dibaringkan di sini di depan imam. Itu pasti Pak. Pasti kita akan disolati kalau kita orang yang sholat. Kalau kita tidak pernah sholat, tidak boleh, haram hukumnya. Selama ini tidak pernah sholat, tidak boleh dibawa ke sini, tidak boleh dibawa ke masjid, dibaringkan baru kita sholat. Walaupun tetangga, walaupun saudara, tidak boleh. Tapi kalau dia adalah orang yang sholat, kita ketahui dia sholat, maka kita harus mengerjakan. Kita mendoakan mereka. Jadi beda. Orang yang beriman tidak beriman beda. Bersyukurlah kita orang-orang yang beriman ini, karena iman inilah yang mengantarkan kita masih tetap duduk. Imanlah yang menjadikan kita berkeinginan untuk terus menambah
pemahaman, pengetahuan tentang agama. Imanlah yang membuat kita memilih antara aktivitas dunia dan keinginan untuk masih tetap zikir kepada Allah. Ya, iman, Pak. Dengan iman kita memilih mana yang kita prioritaskan, ya, mana yang kita tangguhkan. Allah memberi 24 jam kepada kita untuk mengurus dunia dan akhirat. Mempersiapkan kehidupan hari esok, Sabtu, Ahad, terus sampai dengan Sabtu, Ahad. Itu esok di dunia. Tapi jangan lupa setelah esok di dunia ada esok di akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah pribadi-pribadi mempersiapkan bekal untuk kehidupan hari esok. Hari esok di kampung akhirat. Karena tentu kita kalau urusan mempersiapkan hari esok, disuruh tidak disuruh, pasti tetap. Pasti sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, tentu dia bekerja mencari penghidupan, nafkah untuk anak istri supaya besok bisa makan, kan? Anak-anak bisa sekolah. Tapi esok yang lain, esok yang kekal itu harus juga kita persiapkan. Jangan sampai esok hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad aja yang kita persiapkan. Kita tidak mempersiapkan hari esok setelah dunia ini. Dan kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Ternyata hidup di dunia ini sebentar saja. Ternyata umur kita yang 50-67 tahun cuma sangat sedikit sekali kita beribadah kepada Allah. Ternyata 24 jam yang Allah siapkan kita dalam sehari semalam hanya sedikit sekali kita pergunakan beribadah kepada Allah. Ternyata waktu subuh yang Allah hadirkan yang luar biasa, di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang di dalamnya kita bisa meraih salawat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, yang di dalamnya kita bisa meraih salawat doa-doa para malaikat, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah di waktu subuh itu, Pak. Tidak lebih dari 2 jam, kurang lebih sejam setengah saja. Di dalamnya ada keutamaan yang di dalam 10 menit saja kalau kita pergunakan, kita datang ke rumah Allah, ke masjid berjamaah, dapat 27 derajat karena berjamaahnya. Dan karena berjamaah di waktu subuh kita mendapatkan seakan-akan kita sholat sepanjang malam. Coba, Pak. Dengan sholat berjamaah kita mendapatkan 27 derajat. Dengan kita berjamaah di waktu subuh sudah dapat 27 derajat, sudah mendapat lagi nilai ibadah sepanjang malam. Walaupun kita sholatnya 10 menit saja, walaupun kita sholatnya mungkin 5 menit saja, tapi dalam keadaan berjamaah kita sudah mendapatkan kelipatan-kelipatan balasan insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya belum dapat sekarang, nanti di akhirat. Dan kita akan merasa kekurangan nanti ketika kita berada di sana. Sementara dunia ini lebih banyak kita pergunakan untuk urusan-urusan dunia. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai dunia melalaikan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan dunia, harta, keluarga, dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Karena barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi, Pak. Mungkin di dunia untung, masih untung kelihatan, tapi di akhirat nanti rugi. Kalau kita percaya bahwa kita akan mengalami kehidupan akhirat, kita yakin. Kalau tidak percaya, tentu semangat kita juga lemah. Kita berpikir setelah mati sudah, setelah hidup di dunia ini mati selesai. Konsep kita hidup mati selesai. Padahal konsep itu adalah konsep yang sangat sederhana. Konsep atau pola pikir kita yang sangat singkat. Yang betul adalah mati hidup, mati hidup. Bukan hidup lalu mati. Yang benar mati hidup, mati hidup. Jadi kita mengalami kematian 2 kali, hidup 2 kali. Bukan kita hidup lalu mati, tapi mati baru hidup. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengadakan hidup sebelumnya mati. Berarti yang pertama mati. Setelah kita hidup, dimatikan lagi. Setelah mati, dihidupkan kembali. Kehidupan yang terakhir adalah kehidupan yang kekal abadi. Jadi kehidupan terakhir, kehidupan yang kekal. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau di dunia ini tidak ada kekekalan. Dunia ini adalah mataul ghurur. Dunia ini sementara, semu, fana. Bukankah kita setiap hari mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukankah kita sering menyaksikan saudara kita tiba-tiba meninggal tanpa sakit? Atau mungkin sakit lama baru meninggal? Ada yang muda, remaja, ada yang setengah umur, ada yang tua, tanpa memandang umur. Apakah dalam keadaan kita sehat? Ada orang tengah berjalan ke masjid mati. Ada orang tengah ceramah mati. Ada orang tengah duduk dalam sholat mati. Ada dalam keadaan sujud dia mati. Lalu kita maunya mati dalam keadaan apa? Apakah kita mau mati dalam keadaan di atas tempat tidur kita? Apakah kita mau mati dalam keadaan berjalan? Keinginan kita. Tapi bukan keinginan kita yang terjadi. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti yang dipanggil orang-orang khusus, Pak. Orang yang dipanggil datang ke masjid tidak semua datang. Tidak semua. Yang ada urusan silakan Pak. Tidak semua yang dipanggil. Meskipun dia mengaku beriman, dipanggil belum tentu datang, Pak. Apalagi tidak beriman. Dan nanti setelah melewati kehidupan dunia ini yang dipanggil khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang yang tidak beribadah kepada Allah tidak akan mendapatkan ketenangan itu, Pak. Orang yang tenang itu adalah orang yang benar menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Sedangkan orang yang beribadah banyak yang tidak tenang, Pak.
Banyak orang yang mengaku beribadah kepada Allah tetap tidak tenang hidup. Ada galau, ketakutan. Tapi orang-orang yang benar-benar beriman tidak takut. Tidak takut terhadap kehidupan dunia ini. Yang ditakutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi walaupun melihat tentara musuh begitu banyak bergelombang, dia tidak takut. Dengan persenjataan yang minim, peralatan yang terbatas, musuh dengan peralatan yang banyak, dia takut. Kenapa dia tidak takut? Karena iman dalam diri. Keyakinan kemenangan itu milik Allah. Allah akan memenangkan siapa yang dikehendakinya. Tidak menang di dunia, di akhirat menang. Ada orang yang hanya mau menang di dunia saja. Yang penting di dunia menang. Terserah dengan cara apa dia menang. Yang penting saya menang di dunia. Maka segala cara dilakukan tuh. Diterabas semua rambu-rambu. Yang penting menang. Jadi calon misalnya, yang penting saya menang. Terserah dengan cara apa. Saya punya duit, saya punya kekuasaan. Itu dunia. Kita merasa punya kekuasaan, kekuatan. Itu di dunia. Nanti di akhirat Allah cari kita. Aina mulukul ar, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Mana mereka? Allah panggil, cari kita. Di dunia aja kita dicari polisi, udah kelabakan, Pak. Betul dah, Pak. Jangankan ketemu, belum ketemu, sudah dibuat daftar orang dicari. Kan? Apa namanya, DPO ya? Daftar pencarian orang. Udah gelisah setengah mati, Pak, mencari. Apalagi memang melakukan kesalahan. Kalau di kampung akhirat kita dicari, akan dicari orang-orang tertentu. Aina mulukul ar, mana mereka para pemimpin yang pernah memimpin di dunia, sekecil apapun kepemimpinannya. Apa itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, kepala kampung, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, semua pemimpin. Bahkan sebagai kepala rumah tangga, pemimpin yang pernah memimpin di bumi. Aina mulukul ar, mana mereka orang-orang yang pernah jadi pemimpin? Yang jadi masalah semua laki-laki pemimpin. Jadi kita semua akan dicari oleh Allah. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sok punya kuasa. Di dunia dia katakan saya berkuasa, saya punya kewenangan. Dengan tanda tangan saya berkuasa. Dengan pistol saya berkuasa. Dengan senjata saya berkuasa. Mana? Allah cari itu. Ainal mutakabbiru, mana orang-orang yang sombong itu, tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah. Mana mereka itu? Kira-kira sembunyi enggak? Bisa enggak sembunyi? Lalu sembunyi di mana kita? Beda dengan orang-orang yang beriman, beramal saleh tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beda itu, Pak. Wahai jiwa yang tenang yang di dunia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kepada siapa? Tuhanmu. Yang memanggil siapa? Tuhan yang berfirman dalam Al-Qur'an. Yang punya kalamullah tadi, Allah Subhanahu wa taala manggil. Karena nanti di akhirat banyak Tuhan, Pak. Banyak yang mengaku Tuhan. Jangankan di akhirat, di dunia banyak yang mengaku Tuhan. Jadi di dunia banyak yang mengaku Tuhan, di akhirat nanti juga banyak yang mengaku Tuhan.
Sebelum datang Tuhan yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan-Tuhan yang lain udah datang tuh Pak. Saya Tuhanmu. Ketika kita dalam keadaan berbaris di padang mahsyar, masing-masing datang cari teman. Ya. Tuhan-Tuhan mereka datang. Banyak Tuhan. Sebagaimana di dunia kita mempertuhankannya. Kalau di dunia kita pertuhankan harta, harta nanti diwujudkan Allah dalam wujud sebagai Tuhan, datang menghampiri kita. Aku adalah Tuhanmu. Maka orang yang di dunia mempertuhankan harta, dia akan mendekati, mengikuti kemana Tuhannya pergi. Kan tidak tahu Pak, di dunia kan tidak tahu siapa Tuhan. Ya, abstrak. Tapi orang yang beriman yakin bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang berkuasa. Dia menciptakan langit, menciptakan kita. Itulah yang kita sembah. Walaupun ibaratnya kita tidak melihat, tapi kita punya akal berpikir. Tentu yang kita sembah adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang tua kita, kakek, nenek kita, seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Kita sembah yang menciptakan. Jangan kita sembah yang dicipta. Pohon kita sembah, kuburan kita sembah, matahari kita sembah, api yang kita sembah. Sedangkan orang tua yang melahirkan kita, tidak boleh kita menyembah orang tua. Padahal orang tua yang melahirkan kita, ibu yang melahirkan kita, tidak pantas untuk kita sembah. Apalagi pohon, apalagi matahari, apalagi yang lain. Kita punya akal untuk berpikir. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho. Kalau di dunia ridho, insya Allah di akhirat ridho. Keridoan kita di akhirat tergantung di dunia. Kalau di dunia kita tidak pernah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, tidak pernah kita ridho Islam sebagai agama kita, tidak pernah kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi yang kita ikuti, gimana bisa kita ridho dalam kampung akhirat? Ditanya ma rabbuka, ma rabbuki, siapa Tuhanmu? Kira-kira apa jawaban kita? Kira-kira mampu enggak kita menjawab Allah Tuhan kita? Sementara di dunia kita tidak beribadah kepada Allah. Padahal mulut dikunci. Apalagi kita ditanya malaikat yang kasar-kasar. Ditanya sama polisi aja, kita terkadang tidak mampu lagi berbohong. Bahkan tidak mampu ngomong. Diam, tunduk kita, ketakutan. Padahal polisi itu tetangga kita mungkin. Polisi itu mungkin saudara kita. Tapi kita sudah ketakutan luar biasa karena kita salah. Kalau kita tidak salah, tidak takut. Maka orang yang tidak ada dosa tidak akan pernah takut. Karena dia yakin Allah memberikan pertolongan. Ya. Kalau toh misalnya, ya, karena dia tidak salah, benar-benar tidak salah, ketika sampai pun di pengadilan dia bisa bebas karena memang akan tertolong karena memang dia tidak bersalah. Banyak saksi bahwa dia tidak bersalah. Manusia aja bisa begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Tidak mungkin kita benar lalu disalahkan Allah. Yang penting benar atau kesalahan itu dalam tolak ukur agama yang telah Allah hadirkan, syariat yang telah Allah hadirkan. Maka dipilihlah kita. Fadkhuli fi ibadi,
Wahai jiwa yang tenang, sini kamu bergabung dengan orang-orang, para hamba-hambaku yang terdahulu. Gabung sini, jangan di sana. Itu maksudnya, Pak. Kalian di sini, jangan di sana. Wahai jiwa yang tenang, sini tempatmu sambil menunggu. Panggilan selanjutnya, wadkhuli jannati. Setelah berkumpul dalam waktu masa tertentu yang telah ditentukan oleh Allah, nantinya disuruhlah mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita bersemangat dalam melakukan kebaikan, amal soleh. Meskipun banyak ujian, dan itu pasti, Pak. Semakin beriman kita, semakin diuji itu, Pak. Semakin kita beriman, semakin banyak ujian itu. Allah menguji orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman tidak diuji. Kurang beriman ditegur. Orang yang tidak beriman diberi azab pendahuluan, ketakutan. Misalnya corona nih, Pak. Kira-kira siapa yang paling takut, Pak? Saya ingin tanya, orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman sangat takut, Pak. Sangat takut. Seakan-akan corona ini akan mencabut nyawanya. Kalau kita orang beriman yakin yang akan mencabut nyawa kita bukan corona, tapi malaikat maut. Betul dah. Virus ini hanya bagian. Sama aja dengan semut. Sama aja dengan nyamuk, betul. Nyamuk kan bisa membuat kita sakit kan, Pak? Ya, bisa kena malaria. Nyamuk. Kalau nyamuk kelihatan, itu pun kelihatan tetap masih ada juga kena malaria. Kita udah disuntik sama nyamuk, baru kita lihat, baru tepuk kan. Ya. Racunnya udah ada dalam. Ya. Kalau dia masih terbang-terbang, kita lihat, kita tidak perlu kan. Kecuali dalam kamar, kita ambil baikon atau apa gitu. Kelihatan itu, Pak. Sedangkan virus tidak kelihatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu, bukan tidak ada. Ada. Virus tidak terlihat, tapi kita yakin ada. Bakteri tidak terlihat, kuman tidak terlihat, tapi ada. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, tapi ada. Allah berkuasa mau mendatangkan yang nampak, mau mendatangkan yang tidak nampak. Maka iman kita, iman harus dikuatkan, ibadah kepada Allah, agar Allah bisa menghindarkan kita dari ini. Alhamdulillah, Bapak, ada nggak kena Pak? Sini, ada nggak yang pernah kena? Alhamdulillah belum ada kan? Itu pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala menolong. Ada juga kena. Tapi apakah dengan kita beriman, bertakwa cukup kita tidak kena? Tidak juga. Ada juga orang yang beriman, ada orang yang soleh juga kena penyakit. Karena virus kan racun. Apakah kira-kira dengan kita beriman, beramal soleh, bertakwa, lalu kita mutlak tidak kena racun? Nabi kita Muhammad SAW dalam sirah nabawiyah disebutkan beliau kena racun, kan? Jadi urusan tentang siapa yang kena itu Allah Subhanahu wa taala. Urusan kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita urus lagi.
Urusan kita aja ndak habis-habis, kita mau ngurusi urusan yang lain kok Pak. Kita urus urusan kita, jangan urusan tetangga kita urus. Kan begitu. Kita urus urusan kita. Apalagi urusan Allah ndak perlu kita urus. Mati hidup itu urusan Allah, ndak perlu kita urusin. Tapi kita juga perlu jaga kesehatan kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran, penglihatan kita, menjaga hati kita. Semua harus dijaga, Pak. Jaga makanan kita, jangan sampai makanan yang haram. Jaga mata kita, jangan banyak melihat yang maksiat. Kan? Jaga pendengaran kita, jangan mendengar perkataan-perkataan buruk, lebih kita dengar. Sementara perkataan kalimat-kalimat baik kita tidak mendengarnya. Kita lebih senang mendengar musik daripada Al-Quran. Kan begitu. Upayakan agar kita senangnya mendengar Al-Quran dibandingkan musik. Bukan berarti tidak mendengar musik, tapi lebih senang kepada Al-Quran. Jangan sebaliknya. Karena Allah ciptakan semua baik dengan tujuan yang baik. Kalau kita pergunakan pada tujuan yang tidak baik, datang mudarat, rusak. Pendengaran bisa rusak, penglihatan bisa rusak, hati bisa rusak, pikiran bisa rusak. Bahkan jasmani bisa rusak, Pak. Kalau badan kita makan haram yang kita makan, badan kita bisa sakit. Jangan katakan orang-orang kafir makan haram tapi tidak sakit. Lain ceritanya. Sakitnya ditangguhkan. Nanti di kampung akhirat baru diberi sakit. Kalau orang-orang yang beriman, Allah tidak ingin sakitkan di akhirat, maka di dunia diberi sakit tuh. Bagi orang-orang yang beriman, ada kesalahan sedikit, ada dosa sedikit, Allah beri sakit supaya tidak mendapatkan sakit di kampung akhirat. Makanya dalam hukum Islam tuh ditegakkan di dunia ini, Pak. Orang yang mencuri dipotong tangannya, sehingga nanti di akhirat tidak perlu lagi dihisab terkait dengan pencurian. Tapi kalau di dunia tidak dipotong tangannya, nanti di akhirat akan dipotong tangannya. Pilih mana? Tapi kita kan memilih, ya biarlah di akhirat. Ya. Kita berzina, hukum dalam agama kita dirajam. Ya. Supaya nanti di akhirat enggak lagi. Tapi kan kita memilih kehidupan dunia, enggak usah dirajam. Nanti di akhirat baru dirajam. Begitu. Tapi walaupun demikian Allah Maha Pengampun. Asal kita mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni insyaallah. Segala perbuatan dosa kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, karena kita merasa banyak dosa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah akan pilih kita sebagaimana di dunia kita terpilah, insyaallah di akhirat pun Allah akan pilih kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menaungi kita, orang-orang yang suka memakmurkan masjid insyaallah mendapatkan naungan di kampung akhirat. Kampung akhirat nanti beda dengan sekarang. Suasananya beda. Kampung akhirat berkumpullah semua orang. Kalau di dunia mungkin tidak pernah ketemu, di akhirat bisa ketemu. Bapak tidak pernah ketemu mungkin dengan kakek, di akhirat insyaallah Allah bisa pertemukan kita. Bahkan Allah bisa menggabungkan kita. Bukan hanya dengan keluarga yang soleh-soleh,
Tapi seluruh orang-orang yang beriman digabung, dan kita memohon kepada Allah agar nanti dihimpun bersama mereka. Walhiqna bis-sholihin. Kita memohon kepada Allah agar kita dihimpun bersama orang-orang soleh. Kan tadi udah dibilang. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli. Idkhulu. Artinya itu apa? Masuk. Bergabung. Fadkhuli fi ibadihi. Bergabunglah kalian dengan hamba-hambaku yang lain. Berarti berhimpun tuh Pak. Berarti yang tidak diakui tidak bergabung tuh Pak. Tidak bergabung. Yang tidak diakui, yang diakui aja, yang diundang aja datang Pak. Yang tidak diundang kan malu Pak. Kita aja di dunia kalau ada pesta tidak diundang malu tuh Pak. Walaupun saudara kandung, kalau kita tidak diundang, malu kita datang. Ya. Apalagi di akhirat nanti. Ada orang yang diundang khusus. Ada orang yang diperintah masuklah ke dalam surga. Ada orang yang diproses dulu. Ada orang yang ditahan. Ada orang yang tidak dibiarkan berjalan. Tergantung di dunia. Mari terus kita bersemangat beribadah. Meskipun banyak cobaan, tetap kita berusaha mensehatkan. Ya. Kita bersihkan hati, bersihkan jasmani kita, pikiran kita bersihkan, tangan kita bersihkan, baik secara zahir maupun secara batin. Nabi telah mengajarkan kita bagaimana berwudu, bersihkan diri. Mari kita perbanyak berwudu, bersihkan tangan. Kata orang cuci tangan, lah itu kan wudu. Adakah di antara kita berwudu tanpa cuci tangan? Ya. Yang nyuruh kita membersihkan tangan siapa? Karena orang-orang yang memahami bahwa dengan membersihkan tangan kita, karena tangan ini adalah media utama untuk penyebaran suatu penyakit. Maka mari kita perbanyak mencuci tangan kita, bersihkan. Jangan juga membersihkan dengan berlebihan zat-zat kimia. Jangan berlebihan dengan alkohol, jangan. Karena itu malah merusak juga. Merusak. Ya. Dengan sabun cukup. Jangan terlalu sering disemprot dengan alkohol tangan kita. Rusak. Rusak apa? Bakteri juga bisa mati. Bakteri yang baik. Karena dalam diri kita ada bakteri yang baik itu Pak. Kalau bakteri yang baik juga udah habis kita, ya tidak ada yang menolong kita. Ya, jadi kita secukupnya bersihkan gitu. Supaya kita juga bermanfaat, tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain. Kalau kurang-kurang sehat, ya, batuk flu, upayakan pakai masker ketika berada dalam kerumunan, dalam tempat yang banyak orang, supaya kita tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain. Bukan supaya tidak kena virus, bukan Pak. Supaya kita tidak mendatangkan mudarat. Karena boleh jadi virus itu sudah ada pada diri kita. Sudah ada Pak virus itu pada diri kita. Dari dulu kok Bapak batuk flu, itu virus itu ada. Ya. Ada toh kalau namanya corona itu kan cuma nama lain lah. Kebetulan namanya corona. Nanti beberapa tahun lain lagi nama sesuai dengan orang beri nama. Kan begitu? Mungkin namanya lagi apa lagi namanya nanti? Mungkin nona lagi namanya nanti. Kan kita tahu kan? Tapi virus tetaplah virus. Sesuatu yang kecil, materi di dalam tubuh kita yang bersifat racun. Itu namanya virus. Karena virus artinya racun. Virus itu bahasa Latin Pak. Artinya racun. Jadi bukan makhluk hidup seperti semut, bukan. Dia adalah materi dalam tubuh yang bersifat racun. Yang namanya racun itu Pak, mendatangkan mudarat. Ada nggak racun yang tidak mendatangkan mudarat? Kan? Secara umum racun mendatangkan mudarat. Tapi racun juga bisa berfungsi untuk menangkal racun lain. Kan ada orang keracunan dikasih racun hidup, nah sehat.
Karena racun ketemu racun bisa tawar gitu Pak. Karena racun itu dalamnya ada senyawa-senyawa kimia itu. Nah, ketika bertemu antara senyawa-senyawa kimia itu, yang racun bisa menjadi tidak racun. Yang baik ketemu yang baik juga bisa jadi racun. Itu. Itulah rahasia-rahasia Allah di dalam alam ini begitu banyak. Ya. Makanan pun bisa jadi racun tuh Pak. Walaupun kita mengatakan sehat, bisa keracunan kita Pak. Ya. Kadang kita mencret tuh. Ya. Habis makan ini mencret. Itu artinya ada unsur racun di dalamnya tuh Pak. Kita keracunan makanan. Ada mudarat di dalam makanan kita. Boleh jadi mungkin udah basi dikit kan, ketika dia basi mungkin virus belum muncul tapi jamur udah ada, bukan cendawan, jamur sudah ada di dalam makanan itu, sehingga ketika kita makan biasanya reaktif, cepat dikeluarkan oleh tubuh. Jadi jangan juga risau ketika kita keluar, kita mencret, itu artinya bahwa tubuh kita tidak menerima barang yang tidak bagus. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang atau berlebih yang saya tambah-tambah. Insyaallah duduknya kita dalam majelis ini senantiasa mendapatkan persaksian dari Allah dan para malaikat. Para malaikat akan mendoakan kita. Allah akan menjadi saksi di dunia, jadi saksi di akhirat pun akan menjadi saksi. Itu pasti. Bahkan Rasul pun akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah pecinta-pecinta majlis, pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta Al-Quran, pecinta-pecinta solat berjamaah. Insyaallah apa yang telah kita lakukan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Insyaallah ini akan menjadi asbab pertolongan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Di akhirat kita ditolong, di dunia pun insyaallah Allah senantiasa menolong kita dari berbagai mudarat-mudarat yang akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.